yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita masuk pada bab yang baru, yaitu babut talaq. Bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan talak, perceraian. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan bab ini, ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu bab khulu, yang kiranya penting untuk kita berikan catatan-catatan terkait dengan pembahasan khulu yang telah berlalu, yaitu yang menjadi catatan kita. Yang pertama adalah hal-hal yang harus diperhatikan, yang berkaitan dengan khulu, yaitu yang pertama, bahwa khulu dibolehkan ketika wanita dalam keadaan haid. Khulu dibolehkan ketika wanita dalam keadaan haid. Naam. Demikian pula seorang wanita boleh melaksanakan khulu pada waktu suci sebelum digauli oleh suaminya. Ketika dia suci dan sebelum atau setelah digauli oleh suaminya. Nah, hal ini berbeda dengan talak, di mana talak itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Demikian pula tidak boleh dilakukan dalam keadaan suci tetapi telah digauli oleh suaminya. Misalnya seorang wanita dalam bulan tersebut dia digauli oleh suaminya dan belum datang haid, masih dalam bulan tersebut. Misalnya tanggal haidnya itu adalah tanggal 25 misalnya, tapi terjadi hubungan suami istri di antara dia dan suaminya di tanggal 5 atau tanggal 2 atau tanggal 10. Lalu sebelum datang haid di tanggal 20 atau tanggal 21 atau tanggal 15,
dia ditalak oleh suaminya. Ini tidak boleh. Meskipun dia dalam keadaan suci, tapi dia telah digauli. Dia telah digauli. Talak semacam ini namanya talak bid'ah. Adapun bagi khulu, maka boleh. Jadi seorang wanita boleh melakukan khulu walaupun dia dalam keadaan suci dan sudah digauli oleh suami. Walaupun hari ini digauli oleh suaminya, besok dia minta khulu, boleh. Nah, ini berbeda dengan talak. Baik. Yang kedua, wanita yang dikhulu tidak wajib atasnya iddah. Tidak wajib atasnya iddah kecuali satu kali haid saja. Naam, yaitu dia membersihkan rahimnya, pernyataan bersihnya rahimnya, yaitu dengan satu kali haid. Nah, kalau dia di khulu, misalnya pada tanggal 27 wanita ini biasanya kedatangan haid, lalu dia dikhulu sama suaminya di tanggal 15 atau tanggal 10. Begitu tanggal 27 dia dapat haid, maka setelah bersih dari haid tanggal 5 atau tanggal 8 di bulan berikutnya itu, maka dia sudah boleh menikah. Sudah boleh menikah. Tapi kalau misalnya pada tanggal 27 itu dia tidak dapat haid dan dinyatakan positif dia hamil, itu berarti dia dinyatakan tidak boleh menikah karena dalam keadaan hamil, bukan karena iddah di khulu, bukan, tapi karena dia dalam keadaan hamil, dan tidak boleh menikahi wanita hamil sampai dia melahirkan. Nah, toib. Catatan yang kedua. Yang ketiga, suami tidak memiliki hak untuk merujuk istri yang dikhulu olehnya. Suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istri yang dikhulu olehnya. Nah, jadi suami dia mengkhulu istrinya, maka dia tidak punya hak untuk merujuk istrinya. Ya. Nah, hal ini berbeda dengan talak. Kalau talak 1 atau talak 2, itu hak rujuk ada di tangan suami. Begitu suami dia mentalak istrinya hari ini, besok bisa dia rujuk. Istri itu rela atau tidak rela, dia rujuk, karena rujuk itu berada di tangan suami dan dia punya hak selama belum selesai masa iddahnya. Adapun khulu tidak, yakni wanita yang dikhulu, yaitu suaminya tidak mempunyai hak untuk merujuknya, ya. Tapi jika mereka berdua ingin kembali lagi, maka harus dengan nikah yang baru, akad yang baru. Nah, jadi kalau seorang wanita dikhulu oleh suaminya, kemudian ya beberapa hari kemudian atau begitu selesai dari haidnya, mereka ingin balik lagi, tidak bisa, melainkan harus dengan nikah yang baru, akad yang baru, yaitu ada 2 orang saksi, ada izin wali dan
ada mahar. Ya, nah, baik. Yang keempat, catatan yang keempat, kalau seorang suami menceraikan istrinya setelah menghulunya, seorang suami dia menceraikan istrinya setelah menghulunya. Ya, ini misal hari ini atau pada tanggal 20, katakan begitu, suami dia khulu, seorang suami dia khulu istrinya. Kemudian pada hari-hari berikut, misal di tanggal 25 atau tanggal 23, dia katakan kamu saya cerai. Ya. Maka yang demikian ini cerainya itu tidak sah, tidak dianggap. Kenapa? Karena ketika dia mengkhulu istrinya, itu berarti dia dengan istrinya itu sudah terpisah, terlepas ikatan pernikahan mereka. Sudah terlepas ikatan pernikahan mereka. Sementara seseorang yang menceraikan istrinya itu harus istri itu berada dalam ikatan pernikahannya. Harus berada dalam ikatan pernikahannya. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang mentalak atau menceraikan seorang wanita dalam posisi wanita itu tidak menjadi istrinya, maka ini tidak dianggap. Ini tidak dianggap. Nah, begitu permasalahan yang poin keempat ini. Nah, yang berikut, kalau seandainya khulu itu terjadi secara berulang-ulang, khulu terjadi secara berulang-ulang, nah, misalnya sampai 3 kali atau 4 kali atau lebih, apakah wanita menjadi haram bagi suaminya? Apakah wanita itu tidak boleh lagi menikah dengan suaminya sampai dia menikah dengan orang lain? Jawabnya tidak. Jawabnya apa? Tidak. Nah, karena khulu adalah pembatalan nikah, bukan talak. Bukan talak. Nah, hal ini berbeda dengan talak. Ya, kalau talak itu terjadi berkali-kali, misal sampai 3 kali, ya maka wanita itu sudah haram bagi istrinya. Istri itu sudah haram bagi suaminya sampai dia menikah dengan lelaki lain. Dan kalau di suatu saat mereka bercerai, maka boleh bagi mantan suaminya yang pertama untuk menikahinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang berikut, catatan yang berikut dari khulu adalah kalau apakah seseorang, orang yang lain misal, apakah seseorang boleh meminta kepada seorang suami untuk mengkhulu istrinya, lalu tanggungan bayaran itu menjadi tanggungannya? Misalnya seorang bapak dari seorang wanita, fulanah, bapaknya fulanah, dia katakan kepada suaminya sudah khulu,
istrimu, dan nanti bayarannya itu adalah saya yang menanggung, saya yang membayar. Atau saudara laki-laki dari fulana ini, dia katakan sudah pada suaminya fulana, dia katakan sudah, ceraikan saja, khulu, ya, khulu istrimu, dan tanggungan bayarannya saya yang menanggung. Berapa yang engkau inginkan saya menanggungnya. Apakah boleh demikian? Maka jawabnya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apabila hal itu memang ada maslahat bagi sang wanita. Misalnya sang wanita ini hidup di bawah kekuasaan suaminya, tersiksa. Dia hidup di bawah kekuasaan suaminya, dia dizalimi, dia dianiaya, dan seterusnya. Sementara dia sendiri tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan suaminya, sebab dia tidak punya uang untuk menebus dirinya. Maka kalau kondisinya demikian, boleh. Kondisinya demikian apa? Boleh. Nah, catatan yang kedua adalah tidak boleh apabila seseorang meminta seorang lelaki untuk mengkhulu istrinya agar supaya dia mau menikahi wanita tersebut. Ini tidak boleh. Catatan yang kedua atau syarat yang kedua ini tidak boleh, ya. Nah, misalnya seorang dikatakan kepada seorang lelaki, sudahlah, kalau kamu sudah tidak suka dengan istrimu, ya sudah, khulu dia, ya, tebusannya saya yang akan tebus. Tapi sang lelaki ini bermaksud supaya dia mau menikahi wanita tersebut. Yang demikian ini tidak boleh, haram, ya. Nah, tapi kalau misal ada kemaslahatan pada syarat yang pertama tadi misal, maka itu boleh. Ya, seperti kalau sudah kita contohkan tadi, ya, bahwa kalau misalnya ada seorang wanita dia ditolimi, atau dia tidak mendapatkan hak-haknya, atau dia teraniaya, hidup di bawah penguasaan seorang lelaki, sementara dia tidak punya biaya untuk menebus dirinya, maka apa? Dia boleh, orang lain boleh memerintahkan kepada sang lelaki untuk menghulu dia, dan bayaran tebusannya mereka yang menanggung, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu beberapa catatan. Yang berikut, catatan yang terkait dengan khulu ini adalah yang harus diingat-ingat, ya. Ini menjadi perhatian bahwa khulu itu adalah perpisahan. Atau pembatalan pernikahan. Perpisahan atau pembatalan pernikahan, bukan merupakan perceraian, bukan talak, bukan talak. Sehingga dia mempunyai hukum yang berbeda, ya. Nah, yang berikut, semua yang bisa dijadikan sebagai mahar bisa dijadikan sebagai tebusan, bisa dijadikan sebagai tebusan. Ya, misalnya seorang menebus dirinya dengan memberikan beberapa gram emas, seorang wanita misal, atau seorang wanita dia memberikan uang, atau dia berikan apa yang memang, apa saja yang bisa jadi mahar, maka benda itu juga bisa dijadikan sebagai tebusan untuk khulu dalam bab khulu, ya. Nah, yang berikut, catatan yang berikut, bahwa wanita yang dalam keadaan hamil, wanita yang dalam keadaan hamil, ketika dia meminta khulu, dia boleh
membayar atau sebagai ganti pembayaran dengan menggugurkan nafkah atas suami selama masa iddah. Selama masa iddah. Nah, kalau misalnya perceraian yang terjadi dalam masa hamil itu kan nafkah sang wanita dan nafkah anak itu ditanggung, ya. Nafkah seorang istri ini ditanggung sampai selesai masa iddahnya oleh suaminya, mantan suaminya kalau perceraian terjadi dalam masa hamil. Nah, ada seorang wanita misal dia meminta khulu dari suami, tapi dia tidak punya harta untuk membayar, maka dia jadikan nafkah yang ditanggung oleh suami atas dirinya selama masa iddah dalam keadaan hamil itu, ini sampai dia melahirkan, ya, itu gugur, dan dia jadikan itu sebagai tebusan, harta tebusan untuk dirinya. Maka ini boleh. Yang demikian ini apa? Boleh. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang berikut, apakah boleh terjadi khulu tanpa adanya bayaran? Tanpa ada bayaran ganti rugi. Nah, jawabnya boleh. Kalau sang lelaki dia merelakan hal itu, karena ini berkaitan dengan haknya. Berkaitan dengan haknya. Kalau istrinya minta khulu, lalu dia khulu istrinya, lalu dia katakan sudah, tidak usah ada bayaran apa-apa, boleh. Yang demikian apa? Boleh, ya. Nah, taib. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian. Kita masuk pada bab yang berikut, yaitu berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, babut talaq, bab hal-hal yang berkaitan dengan talak. Nah, talak atau perceraian. Nah, di sini di dalam bab ini ada beberapa mukaddimah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, talak secara bahasa, yakni mengangkat ikatan. Adapun secara istilah, melepaskan akad pernikahan dengan lafaz tertentu. Melepaskan akad pernikahan dengan lafaz tertentu. Talak secara istilah. Nah, namun secara bahasa apa? Mengangkat ikatan. Nah, ikhwana fid din wa akhawat rahimana wa rahimahullah wa rahimakumullah. Dalil-dalil pensyariatan tentang talak ini banyak sekali, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma para ulama. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah berfirman, "At-talaqu marratan, fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan." Talak yang bisa dirujuk itu ada dua, yakni dua kali. Talak satu, talak dua, talak yang bisa dirujuk. Nah, fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Rujuk dengan cara yang baik atau apa? Menceraikan dengan cara yang baik. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq
Ayat pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Yaitu tadi, tidak boleh cerai dalam keadaan haid. Ya. Nah, dan ini nanti sudah kita sebutkan. Inilah perbedaan antara talak dan khulu. Di berapa catatan yang tadi Ana berikan, kurang lebih berapa, 10 catatan ya. Nah, kemudian begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Surat Al-Ahzab ayat 49. Itu hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Ya, ini di sini fama lakum alaihinna min iddah, mereka tidak mempunyai iddah. Tapi yang menjadi sisi pendalilan di sini adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman kemudian kalian menceraikan mereka. Maka ini juga dalil pensyariatan bolehnya cerai, bolehnya talak. Ini dari apa? Dari Al-Quran. Al-Quran membolehkan atau mensyariatkan. Agama yang mulia ini ada padanya syariat talak. Ada padanya syariat talak. Nah, adapun hadis yang mengatakan bahwasanya perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, adalah hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Nah, baik. Adapun dari sunnah banyak sekali. Dari sunnah yang menunjukkan disyariatkannya talak itu banyak sekali nas-nasnya. Ya. Nah, adapun ijma, ya Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni telah menukil ijma tentang pembolehan talak. Jadi orang menceraikan seorang wanita itu bukan aib. Bukan aib. Jangan ada orang bercerai dijadikan sebagai aib. Oh, itu masa ulama menceraikan wanita itu kan mengorbankan dia. Nah, syariat membolehkan. Ya. Oh, ini masa orang alim kok nikah kemudian cerai, masa ustadz nikah kemudian cerai. Itu bukan aib. Bukan apa? Bukan aib. Karena syariat membolehkan. Membolehkan. Sebagaimana syariat membolehkan pernikahan, sebagaimana pula syariat membolehkan khulu. Ya. Naam. Baik. Adapun hukum talak, ya ikhwan. Hukum talak, ya para ulama telah menerangkan bahwa hukum talak itu selaras dengan hukum taklifi, yakni yang 5, yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5. Hukum talak itu bisa masuk dalam 5 perkara ini. Terkadang bisa wajib talak, bisa, ya. Terkadang bisa wajib cerai, terkadang bisa sunnah hukumnya cerai, ya. Terkadang bisa mubah, Nah, atau terkadang bisa makruh, atau terkadang bisa haram, terkadang bisa apa? Haram. Nah, taib. Mafhum ya ikhwan? Nah,
Adapun di antara apa? Di antara nas yang menunjukkan bahwa terkadang perceraian itu adalah makruh atau bahkan bisa terjatuh ke dalam keharaman adalah hadis tentang iblis, ya. Hadis tentang iblis, yaitu dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Yani Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Sesungguhnya iblis itu dia meletakkan singgasananya di atas air. Di atas apa? Air, di laut. Ya. Iblis dia letakkan kerajaannya di sana. Ini kalau orang-orang yang apa namanya ahli takwil ini nanti jadi repot. Mau ditakwil apa ya? Ya. Dia bilang, oh kami adalah orang-orang yang pelaut, kami tidak pernah lihat ada istana di lautan. Ya, bukan begitu. Ya. Sama dengan orang-orang yang mentakwil hal-hal yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Asma dan sifat Allah. Ketika mereka menakwilkan bahwa yang dimaksudkan dengan tangan itu adalah kekuasaan, maka mereka bingung ketika berhadapan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya hati hamba-hamba Allah berada di antara dua jemari Allah. Bingung. Tangan sudah ditafsir, dia takwilkan ke kekuasaan, begitu jari dia bingung. Oh udah, ini ada jari. Ya, berarti jari apa lagi? Ya. Nah. Baik. Maka di sini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna iblisa yada'a arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis dia meletakkan singgasananya di atas laut, air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya, bawahan-bawahannya, pasukan-pasukannya, anak-anak buahnya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'tahum fitnah. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu yang paling memberikan kepada mereka fitnah. Ya, paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul, salah satu dari tentara-tentara iblis itu dia datang menghadap ke iblis, lalu dia berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku telah membuat fitnah demikian, ya, aku telah berhasil menggiring seseorang demikian dan demikian. Fayaqulu ma sana'tu syai'a, iblis katakan kamu belum melakukan apa-apa. Ya, ini tidak dianggap kecil, ya. Nah, qal thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian datang salah satu dari mereka, bala tentara iblis itu, lalu dia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Kata tentara iblis itu, dia lapor untuk komandannya iblis. Dia katakan, aku tidak tinggalkan si fulan sampai aku pisahkan antara dia dan istrinya. Ya, ini terjadi perceraian di antara mereka. Sampai terjadi perceraian di antara mereka. Qal, maka iblis itu dia katakan, Rasulullah katakan, fayudnihi minhu, maka iblis itu dia mendekat kepada apa? Bawahannya tersebut, fayaqul, lalu dia katakan, ni'ma anta, ya, engkau ini orang yang paling baik, sebaik-baiknya bawahan itu engkau, ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa perceraian itu adalah bagian dari tipu daya iblis.
ya, tipu daya iblis, permainan dan perangkap-perangkap iblis. Maka dari sini sebagian para ulama mengatakan ini dalil untuk menunjukkan bahwa perceraian itu makruh, bukan haram ya, bukan haram. Kecuali tanpa ada sebab, tiba-tiba terjadi perceraian, nah, ini juga tidak boleh. Nah, kenapa? Karena memang dalam banyak syariat ya, banyak ayat, banyak nas yang menunjukkan tentang kebolehannya cerai, talak, boleh, bukanlah aib, bukanlah aib. Dan diantara hal yang menunjukkan makruhnya perceraian itu adalah adanya khulu, ya, adanya perdamaian. Ini kalau ada keluarga sang istri dan keluarga sang suami, kalau istri dan suami ini pokoknya cekcok, ribut, nggak ada kedamaian di antara mereka, maka ya wali dari masing-masing pihak bisa berunding untuk mencari perdamaian di antara mereka. Dan apa? Perdamaian, perbaikan di antara mereka itu lebih baik, ya. Yani menjaga, kalau persoalan itu persoalan sepele yang mereka masih bisa disatukan, maka itu lebih baik. Itu lebih apa? Lebih baik. Nah, baik. Begitu pula terkadang talak itu menjadi wajib ya. Terkadang talak itu menjadi wajib. Ya, apabila memang ya, adanya permasalahan di antara rumah tangga dan tidak ada jalan tengah, maka wajib untuk bercerai, wajib. Atau misal seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik dan mengarahkan istrinya, tidak bisa, justru jadi persoalan dari hari ke hari, maka wajib hukumnya menceraikan wanita yang seperti itu. Begitu pula apa? Wanita ya, kalau memang dia hidup di bawah kondisi seorang suami yang tidak bisa sama sekali ya, dari hari ke hari dia lalai dari kewajibannya ya, baik kewajiban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun terhadap rumah tangganya, dan istrinya tidak bersabar dan tidak mampu hidup dalam keadaannya, maka dia boleh melakukan khulu. Dia boleh melakukan apa? Khulu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan juga apa? Seperti talak yang merupakan wajib, ini adalah seperti orang yang melakukan sumpah illah. Jadi nanti kita sampai pada babnya ya, tentang apa hukum illah. Hukum apa? Mengillah istri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalladzina yu'luna nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Ya, kepada orang-orang yang mengillah istrinya, pada orang-orang ya mengillah istrinya. Apa itu illah? Illah itu sumpah, nanti kita sebutkan di babnya tersendiri insyaallah. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang mengillah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. 4 bulan. Dikasih dia waktu 4 bulan untuk merenung. Ya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan jika mereka berazam, berketetapan hati untuk menceraikan, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dan juga terkadang apa talak itu menjadi sunnah ya, disunnahkan untuk dicerai. Ada terkadang dalam kondisi tertentu seorang wanita melakukan pelanggaran atau keadaan-keadaan nusus, pembangkangan, kemaksiatannya, kedurhakaannya kepada suaminya, sehingga wanita yang tipe seperti ini sunnah untuk dicerai. Ya, sunnah untuk apa? Dicerai. Yaitu apa? Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Jelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni.
yaitu ketika seorang wanita menyepelekan hak-hak Allah. Ketika seorang wanita menyepelekan hak-hak Allah dan tidak mungkin dipaksa, tidak mungkin dipaksa. Ya, misalnya wanita yang dia meninggalkan sholat atau dia meninggalkan puasa, ini perkara yang berat ya. Atau misal seorang wanita dia suka mengikir giginya padahal sudah dilarang, masih saja. Nah, ini hak Allah ya. Atau seorang wanita yang menyambung rambutnya, sudah dilarang tapi dia masih melakukan terus menerus misal. Atau seorang wanita yang bertabarruj, ya, sudah dilarang, diajar, dididik, tidak boleh, tapi dia saja tabarruj. Bahkan dia dia biasanya main sembunyi-sembunyi dari suaminya, misal suaminya tidak tahu dia melakukan tabarruj misal. Maka ini sunnah. Dididik untuk taat tidak bisa lagi, sudah tidak bisa dididik. Hak-hak Allah dia langgar, dia sepelekan, dia anggap ringan. Maka wanita yang seperti ini disunnahkan untuk dicerai, disunnahkan untuk dicerai. Tapi kalau misalnya dia masih bisa diarahkan, ya maka sepantasnya untuk diarahkan, sepantasnya untuk diarahkan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, sunnahnya untuk dicerai ya. Nah, begitu juga mubah ya, terkadang mubah seperti istri buruk akhlaknya ya. Seorang istri buruk akhlaknya, perlakuannya buruk, barangkali buruk terhadap suaminya atau buruk terhadap mertuanya, terhadap orang tua suami ya. Nah, dan seterusnya. Ala kulli hal, dalam muasyarah, dalam pergaulan dengan suami, sang istri ini buruk akhlaknya, buruk perangainya, jelek. Maka ini mubah saja, kalau mau diceraikan ya mubah saja, tidak apa-apa. Syariat membolehkan. Syariat membolehkan. Suka melawan, ya Abu Nawas misalnya, ya, kalau dilarang dibilang iya, tapi ternyata dia buat. Dilarang iya, buat lagi, sembunyi-sembunyi dia buat. Dan bahkan mungkin dia melakukan pelanggaran, tapi suaminya tidak tahu. Begitu lambat laun suaminya tahu sendiri, sudah dilarang, kamu tidak boleh kayak gini ya, ingat. Dan larangan suaminya itu manfaat, artinya manfaat itu kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada suami misalnya ya. Misalnya ini seorang istri, keluarganya ini adalah juhala, orang-orang jahil. Keluarga istri ini orang-orang yang tenggelam dalam kebid'ahan, kesyirikan, atau memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Lalu sang suami melarang istri untuk ke sana. Ya, dan ini juga memang larangan ini ada kemaslahatan dalam rangka menjaga agama sang istri, jangan sampai terpengaruh. Dan juga jangan sampai dia, kalau dia punya anak, dia bawa anak mereka ke sana sering-sering misal, dan istrinya tidak kontrol sehingga anak-anak ini bisa terpengaruh dengan yang demikian. Ini hal-hal yang dilarang oleh suami. Di depan suami dia iya. Atau suaminya melarang dia untuk membelanjakan hartanya, tidak boleh kamu belanjakan hartamu untuk perkara ini. Dan memang perkara itu tidak baik bagi suami misalnya dia perkara yang sia-sia atau perkara yang tidak ada maslahat untuk dirinya misal. Tapi dia sembunyi-sembunyi melakukan. Sembunyi-sembunyi melakukan. Lalu suaminya tahu. Karena dengan itu suaminya bermaksud untuk menceraikannya. Hukumnya apa? Wajib, sunnah, atau haram? Mubah. Hukumnya mubah. Kalau mau dicerai ya boleh saja. Kalau mau dicerai tidak apa-apa, tidak dilarang. Kalau mau ditahan juga tidak apa-apa. Iya. Nah, atau terkadang ya makruh ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Terkadang haram untuk diceraikan. Ya, diceraikan haram itu kalau memang suami bermaksud untuk menyulitkan istri, itu haram untuk dicerai. Ya, istrinya taat, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi karena suaminya ini dia bermaksud untuk menyulitkan istrinya, maka ini tidak boleh, hukumnya haram. Nah,
Baik. Kemudian yang berikut, mukaddimah yang berikut dari bab talak ini ikhwan, bahwa talak itu di tangan suami, dijadikan di tangan suami. Haknya talak itu adalah hak suami, bukan hak istri. Istri tidak berhak untuk mentalak. Istri apa? Tidak berhak untuk mentalak. Kalau ditanya apa hikmahnya? Apa hikmahnya talak itu di tangan suami? Atau apa dalilnya talak itu di tangan suami? Ya, surat Al-Baqarah ayat 237. Allah berfirman, "Au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah." Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Siapa yang memegang ikatan nikah? Siapa? Ya, suami. Dan di tangannya ada ikatan pernikahan, itu suami. Nah, hikmahnya kenapa talak itu ada di tangan suami? Hikmahnya yang pertama, kekuatan akal seorang suami. Nah, kekuatan akal seorang suami, luas cara pandangnya, serta apa? Panjangnya penilaiannya terhadap akibat-akibat. Artinya suami yang punya pandangan yang bagus, ya, dia memperhitungkan keadaan dan akibat-akibat yang terjadi jauh panjang ke depan penilaiannya, luas pandangannya dan kuat akalnya, ya. Nah, hal ini berbeda dengan wanita. Wanita itu ya, dia lemah akalnya, lemah, dan apa? Dia terkalahkan oleh perasaan dan emosi. Wanita itu terkalahkan dari perasaan dan emosi. Maka kehidupan dunia ini dibikin ribut oleh wanita itu persoalan perasaannya saja, persoalan perasaannya dan emosinya. Kalau dia mampu mengontrol perasaannya, dia mampu mengontrol emosinya, dunia ini tenang saja, tenang. Kalau dunia ini sudah kacau berantakan, nah itu adalah merupakan apa? Efek dari gangguan yang ditimbulkan oleh wanita. Dia tidak mampu menahan apa? Emosinya, tidak mampu mengalahkan perasaan. Ya. Kalau bilang bahwa wanita siapa yang tidak punya emosi? Punya. Wanita siapa yang tidak memiliki perasaan? Semua punya. Bahkan orang-orang yang paling bertakwa sekalipun, orang-orang yang paling bertakwa sekalipun. Tetapi perasaan dan keberhasilan mereka dalam pandangan syariat membina rumah tangga mereka, ya, taruhlah rumah tangga orang-orang saleh atau para nabi misalnya, itu karena mereka mampu mengelola emosi mereka dan perasaan mereka, sehingga emosi dan perasaan mereka itu tunduk kepada ketakwaan, tunduk kepada baiknya agama mereka, ya. Nah, maka dari itu wanita yang jauh dari agama gampang emosian, ya. Wanita yang jauh dari agama perasaannya luar biasa, ya, membuat kekacauan itu luar biasa sekali. Maka oleh sebab itu untuk meredam dia, ya, berikan dia agama, karena agama yang bisa meredam perasaannya dan bisa meredam emosinya. Nah, karena inilah perbedaan inilah maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan talak itu di tangan suami. Nah, talak di tangan suami. Yang kedua, hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan talak di tangan suami adalah karena suami yang memberikan nafkah atas istri. Suami yang memberikan nafkah atas istri. Dan Masya Allah, ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami itu sebagai pemimpin atas istrinya. Nah, kalau nafkah di tangan suami, ya maka suami yang lebih berhak untuk melakukan talak. Karena suami, kepemimpinan itu ada di tangan suami, ya maka suami juga yang lebih berhak untuk melakukan apa? Talak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa."
Surat An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pemimpin bagi para wanita, ya. Disebabkan karena Allah melebihkan para lelaki dari para wanita, dan disebabkan karena para lelaki itu menafkahi sebahagian rizki mereka kepada para wanita. Ya, bukan dia kasih semua harta kepada istri, pulang terima BLT semuanya dia kasih untuk istri, bukan. Atau dia habis kerja begitu dapat gaji dia kasih semua untuk istri, bukan. Ya, tapi dia kasih sebahagian dari hartanya kepada istrinya. Ya, nah kalau dia kasih semua ya tidak apa-apalah. Itu bagian dari berbaik hati ya. Ini suami ini sangat berbaik hati kepada istrinya. Nah, syukur kalau istrinya juga irit ya, alhamdulillah lah bisa ngatur uang. Kalau istrinya pelitis kakar ya sudah. Begitu dia kasihkan untuk istrinya, dia balik minta untuk mau beli jajan, istrinya ngamuk. Dia baru minta 5.000 untuk beli jajan, istrinya ngomel dari pagi sampai besok pagi lagi. Ya. Nah, ini kan kasihan suami kayak begini. Ya. Nah, maka dari itu suami perlu punya uang. Pegang sendiri uangnya. Yang penting irit, gunakan ya baik-baik. Ya. Ya, kasihkan istri seadanya saja. Untuk dia belanja, untuk dia nafkahi dia, sudah seadanya. Yang sisanya dipegang sama suami. Barangkali jalan sama teman, suami mau traktir teman. Ini kita kadang sudah menikah dari A sampai tahun Z belum pernah traktir teman. Kenapa? Karena uang semua di tangan istri, kasihan. Ya, kasihan. Nah, kadang-kadang ada tamu kita jadi malu sendiri. Ada tamu kita mau bergegas untuk menjamu tamu, bingung cari istri dulu, mau minta uang. Istri ada tidur, aduh, subhanallah. Masalah besar apa lagi? Mau jamu tamu, istri ada tidur, ya repot. Iya, gak bisa kasih bangun. Ya mance, kenapa? Goyang kepala mance. Nah, thayyib, barakallahu fiik. Ya, jadi memang masya Allah ya, manajemen kita terbalik. Nah, demikian akhwana fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ya, jadi apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Apa ketetapan Allah? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan para lelaki itu ya mereka menafkahi dari sebahagian harta mereka. Siapa yang menetapkan? Ya Allah. Allah tidak suruh kasih semua. Ya, kasih sebagian. Ya, kalau sudah terlanjur biasa kasih sebagian, sekarang mau rubah, istri tanya suruh saja baca ayat. Ya, kamu sekarang sudah tidak sayang lagi, dulu itu kasih uang semua, sekarang kok kasih sedikit. Makin belajar makin pelit. Anda usah ikut dars lah. Belajar bukan tambah baik, tapi anak makin rugi. Kan kasihan. Ya. Insyaallah. Nah, ya syukur-syukur kalau dia masih bicara terus terang begitu ya, kita masih tahu apa maunya dia. Tapi kalau diam-diam dia lakukan strategi begitu, waktu belajar dia sodori anak, waktu begitu mau berangkat dia ya suruh beli popok, kan repot. Artinya secara tidak langsung dia menghalangi kita dari belajar tanpa kita sadar. Ya. Karena memang wanita ini perangkapnya luar biasa. Jerat-jeratnya itu seperti rumah laba-laba. Lolos dari satu jerat ada jerat yang lain. Ya. Nah, berlapis-lapis jeratannya. Nah, maka dari itu butuh apa? Butuh wanita yang harus paham dengan agama, supaya dia tidak banyak lakukan makar, tipu daya. Suka intip kekurangan dan kesalahan yang lain, dia tidak lihat sendiri kelebihan yang diberikan kepadanya, keutamaan yang diberikan kepadanya. Yang dia lihat adalah kekurangannya. Nah, yang berikut apa? Salah satu hikmah yang berikut, talak itu diberikan di tangan suami adalah apa? Ya karena mahar adalah wajib atas suami, ya suami yang memberikan mahar. Suami yang memberikan mahar. Enak-enak saja. Ya, seorang wanita sudah dinikahi dengan harta yang begitu banyak ya. Kadang-kadang sampai bapaknya sudah jual sebagian dusunnya. Ya, lahan cengkeh, lahan pala dia jual. Untuk apa? Harta kepada seorang wanita. Begitu menikah 2 hari wanita ini menceraikan suaminya. Kan ajaib. Iya. Sudah rugi banyak.
Ya. Nah, jadi karena hikmahnya itu adalah karena laki-laki ini yang memberikan mahar, ya maka dia yang berhak untuk talak. Ya. Nah, taib. Demikian. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ini beberapa mukadimah ya. Mukadimah yang berikutnya dari pembahasan bab talak ini adalah syarat-syarat jatuhnya talak. Syarat-syarat jatuhnya talak. Jadi disyaratkan untuk jatuhnya talak itu beberapa syarat ya. Disyaratkan untuk jatuhnya talak itu beberapa syarat. Beberapa syarat. Yang pertama, hendaknya sang istri merupakan tempat untuk ditalak. Ya, maksudnya begini, istri itu dia memang ada jadi dalam kondisi dalam penguasaan suami. Makanya dari catatan di muadzin, catatan di bab khulu tadi, di catatan terakhir itu kan anak berikan bahasan bahwa kalau seorang suami dia telah mengkhulu istrinya, kemudian beberapa hari dia mentalak istrinya, maka talak ini tidak dianggap sah. Tidak dianggap. Kenapa? Karena pernikahan mereka sudah terputus dengan adanya khulu. Ya. Sementara talak itu harus wanita berada di dalam penguasaan suami. Maka ini syarat yang pertama ya. Nah, yaitu apa? Hendaklah sang istri merupakan tempat untuk ditalak. Ya, ini wanita yang sedang berada dalam penguasaan suami yang mau mentalaknya. Tidak bisa istri orang lain yang talak, tidak bisa. Atau istri yang sudah dihulu ditalak, itu tidak bisa. Karena pernikahannya sudah dibatalkan. Nah, dan dia harus sudah jadi istri ya. Kalau belum jadi istri tidak bisa talak, walaupun dalam kesehariannya dipanggil abi sama umi. Ya. Ada orang ya, misalnya dia baru ya ada dalam ta'aruf ya sudah ya abi umi ya. Tapi apa? Dia mau talak, misalnya ada masalah, sudah kamu saya cerai. Nah, ini orang gila namanya. Ya. Nah, jadi orang yang harus sudah dinikahi, sudah diambil dalam ikatan pernikahan. Yang kedua apa? Syarat yang kedua, hendaklah suaminya orang yang sudah baligh, berakal dan dapat menentukan pilihan. Ini orang yang baligh, berakal, dapat menentukan pilihan. Jadi kalau ada satu orang dia sudah menikah ya, dari masih kecil, dan dia belum balik, dia melakukan talak, tidak dianggap. Tidak dianggap. Ustadz bisa menikah anak kecil? Ya bisa. Bisa. Seorang wali dia menikahkan anaknya laki-laki yang masih kecil dengan ada seorang anak perempuan yang masih kecil, boleh saja nanti kalau sampai mereka sudah besar ya jadi suami istri. Ya. Boleh. Ya. Nah, jadi kalau anak kecil misalnya dia belum balik, dia melakukan talak, tidak bisa. Tidak bisa, ya. Talaknya tidak dianggap karena dia belum balik. Atau orang yang hilang akalnya, orang gila, dia talak istrinya, tidak bisa, tidak sah talaknya. Atau orang mabuk, dia talak istrinya, tidak sah. Talak dalam keadaan mabuk tidak sah. Iya. Nah, jadi orang yang akalnya harus apa? Harus berakal, akalnya harus sehat, harus sehat. Dan dia dapat menentukan pilihan sendiri, tidak boleh dipaksa. Kalau talak orang yang terpaksa juga tidak sah. Misalnya dipaksa, kalau enggak, ya tingkat keterpaksaan itu banyak ya. Harus benar-benar terpaksa ya. Misalnya mau dipukul, dipenjara dan dia tidak mampu menahan beban itu, dia talak. Nah, ini pun tidak sah. Ya. Nah. Yang ketiga apa? Hendaklah talak itu dilakukan dengan salah satu dari lafaz-lafaz talak. Lafaz-lafaz talak. Nah, itu nanti kita sebutkan pada babnya insyaallah. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Walaupun memang pada syarat-syarat jatuhnya talak ini kalau diurai ini ada bisa, dia punya pembahasan ini ada 2-3 bab sebenarnya. Tapi itulah cukup ana berikan sebagai mukaddimah insyaallah taala. Semoga nanti kita ketemu lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini di dalam babnya insyaallah.
Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa mukaddimah yang ana berikan berkaitan dengan bab talak. Insyaallah kita belum masuk pada hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram yang terkait dengan talak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Berhubung hari ini ana ada jadwal isi hikmah pernikahan, tadi mereka datang untuk sampaikan kalau bisa Ustadz jangan terlalu larut biar bisa cepat juga acaranya bubar ya, maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La